Oke teman-teman, mari kita bedah sesuatu yang besar. Ada sebuah peraturan pemerintah baru yang siap mengubah total wajah pendidikan di Indonesia. Dan ini bukan sekedar pembaruan kecil-kecilan loh. Ini adalah cetak biru baru yang bakal mendefinisikan ulang cara kita belajar dan mengajar dari PAUD sampai SMA. Langsung aja ke intinya ya. Seluruh kerangka peraturan baru ini itu tuh berdiri di atas 3 pilar utama. Pembelajaran harus berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. 3 kata ini adalah kunci buat ngebuka semua filosofi di balik perubahan besar pendidikan kita ke depan. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan kupas tuntas semuanya. Kita mulai dari fondasinya, terus kita dalami 3 prinsip intinya. Setelah itu, kita lihat gimana cara perencanaannya, gimana nanti suasana di kelas, sampai ke sistem penilaiannya yang dirombak total. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu nih landasan utamanya. Semua perubahan ini tuh dirangkum dalam satu kerangka resmi yang namanya standar proses. Apa sih itu sebenarnya? Gampangnya gini deh, standar proses ini tuh kayak resep atau panduan paling dasar tentang gimana seharusnya proses belajar itu berjalan. Tujuannya cuma satu, mastiin setiap siswa, dimanapun sekolahnya, bisa mencapai standar kemampuan yang sama pas mereka lulus nanti. Ini dia dasarnya. Nah, yang menarik, standar proses yang kedengarannya rumit itu ternyata dipecah jadi 3 pilar yang logis banget. Ada perencanaan, lalu pelaksanaan, dan terakhir penilaian. 3 pilar inilah yang jadi peta kita buat memahami seluruh peraturan ini. Simple, urut, dan saling berkaitan. Sekarang kita balik lagi ke jantung perubahannya ya, 3 prinsip tadi. Sebenarnya apa sih arti dari berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan? Kalau kita bayangin di dalam ruang kelas, gimana rasanya buat guru dan murid? Coba kita lihat detailnya. Berkesadaran tuh artinya murid ngerti kenapa dia harus belajar sesuatu, dan motivasinya datang dari dalam diri. Bermakna artinya ilmunya nggak cuma berhenti di buku, tapi bisa dipakai buat mecahin masalah sehari-hari. Terus, menggembirakan itu artinya suasana belajarnya harus positif, menantang, tapi tetap asik. Ini pergeseran besar banget dari yang tadinya cuma transfer info jadi proses menciptakan pemahaman. Oke, mari kita masuk ke pilar pertama, perencanaan. Dengan filosofi baru kayak tadi, gimana dong cara seorang guru merancang sebuah pelajaran? Nah, aturan baru ini benar-benar menyederhanakan administrasi. Lupakan deh RPP yang berlembar-lembar. Sekarang, setiap rencana pelajaran itu minimal cuma butuh 3 hal ini. Tujuannya mau apa, langkah-langkahnya gimana, dan cara ngukurnya nanti seperti apa. Fokusnya kembali ke esensi, bukan formalitas. Jadi, intinya gini. Merancang pelajaran sekarang tuh persis kayak merancang sebuah perjalanan. Harus jelas mau kemana tujuannya, mau lewat jalur mana, dan apa tandanya kalau kita udah sampai. Jelas banget kan? Kita lanjut ke pilar kedua, pelaksanaan. Oke, rencananya udah matang. Terus pas udah di dalam kelas, proses belajarnya bakal kelihatan dan terasa kayak apa sih? Pasal 9 ini kayak ngegambarin kelas impian. Bukan lagi guru yang ceramah terus muridnya nyatet, tapi suasananya jadi interaktif, inspiratif, dan menantang. Murid didorong buat nanya, buat nyoba, buat bikin sesuatu. Kelas yang tadinya pasif, sekarang berubah jadi arena eksplorasi yang dinamis. Dan ini yang keren banget. Peran guru juga berevolusi. Pendidik bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tapi perannya meluas. Jadi teladan, jadi teman diskusi yang mendampingi, sekaligus jadi fasilitator yang menyediakan sumber belajar. Perannya jadi jauh lebih kaya. Kalau dari sisi muridnya, pengalaman belajar mereka sekarang jadi sebuah siklus aktif. Mereka nggak cuma dituntut buat memahami materi, tapi juga harus bisa mengaplikasikannya. Dan yang paling penting, mereka harus merefleksikan lagi apa yang udah dipelajari. Ini siklus belajar yang nggak ada habisnya. Sekarang kita sampai di pilar terakhir dan bisa dibilang ini yang paling revolusioner. Penilaian, lupakan bayangan ujian akhir yang bikin tegang. Pendekatan baru ini ngelihat penilaian itu sebagai proses kolaborasi untuk sama-sama tumbuh. Coba deh perhatikan kutipan ini. Titik awal dari semua penilaian itu justru dimulai dari refleksi diri si pendidik. Sebelum menilai murid, guru diajak buat ngaca dulu, menilai cara mengajarnya sendiri. Ini benar-benar membalikkan cara kita berpikir selama ini kan? Dan prosesnya nggak berhenti di situ. Penilaian itu sekarang jadi kerja tim loh. Selain dari diri sendiri, masukan juga datang dari sesama guru, dari kepala sekolah, dan ini dia yang paling menarik, dari murid. Ini adalah upaya buat membangun budaya kasih masukan yang sehat dan menyeluruh. Jadi tujuan akhirnya tuh bukan buat nyari siapa yang salah atau ngasih ranking. Tujuannya adalah membangun sebuah budaya di mana semua orang, guru, murid, kepala sekolah, punya tanggung jawab bareng buat terus memperbaiki kualitas belajar.
Intinya, semua orang adalah pembelajar. Nah, yang penting buat dicatat, peraturan baru ini akan mulai berlaku efektif pada Januari 2026. Jadi ini bukan wacana ya, peraturan ini secara resmi menggantikan standar-standar lama yang mungkin udah nggak sesuai lagi sama zaman sekarang. Ini langkah tegas buat memodernisasi pendidikan kita. Apa yang kita bahas barusan itu adalah sebuah pergeseran yang fundamental. Dari yang tadinya mengajar menjadi belajar bersama, dari instruksi menjadi kemitraan. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, kalau murid dan guru beneran jadi mitra dalam perjalanan belajar yang sadar, bermakna, dan menggembirakan, akan seperti apa ya wajah generasi Indonesia di masa depan?